Perjalanan pemilik dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah putri kedua dan ketiga dari pernikahan Muhammad dan Khadijah. Kakak beradik ini memiliki kisah perjalanan hidup yang hampir mirip. Masuk Islam bersama, menikah, dan bercerai di hari yang sama pula. Bahkan, pasca bercerai dari suami masing-masing, Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah lagi dengan laki-laki yang sama, yaitu Utsman bin Affan, namun dalam kurun waktu yang berbeda. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri kedua setelah lahirnya Zainab. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abdul Uzza alias Abu Lahab sebelum usianya menginjak 10 tahun. Begitu juga dengan adiknya Ummu Kulsum yang usianya terpaut 1 tahun lebih muda darinya, dinikahkan dengan Utaibah bin Abdul Uzza. Meskipun kebahagiaan menyelimuti Bunda Khadijah saat menyaksikan akad nikah kedua putrinya, muncul sedikit kekhawatiran dalam benaknya. Ya Allah, mengapa aku terus khawatir akan keselamatan putri-putriku ini? Sejujurnya, hamba takut Ruqayyah dan Ummu Kulsum terpengaruh oleh perangai buruk ibu mertua mereka. Hamba mohon, lindungi putri-putriku dimanapun mereka berada, ya Allah. Ternyata firasat Bunda Khadijah terbukti benar ketika Abu Lahab dan Ummu Jamil mendengar berita tentang Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi. Keduanya sangat geram dan menentang. Akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan oleh suami-suami mereka atas perintah dari Abu Lahab. Walaupun perceraian amatlah menyakitkan hati bagi kedua putrinya, namun Rasulullah SAW justru bersyukur atas hal tersebut. Kedua putri tersayangnya terlepas dari keburukan Abu Lahab dan istrinya. Wahai putri-putriku, janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya Allah SWT telah menyelamatkan kalian berdua dari ujian berat, dan yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ruqayyah masuk Islam pada usia 7 tahun, sedangkan Ummu Kulsum pada usia 6 tahun. Mereka masuk Islam bersama-sama dengan Bunda Khadijah, Zainab, dan Fatimah. Selang waktu berganti, Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Sahabat beliau dari keturunan bangsawan Quraisy yang beriman, teguh dalam pendirian, dermawan, serta berparas tampan. Ya Allah, aku tidak menyangka akan menikah lagi. Hatiku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah, yang Maha Pengasih. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad berlangsung pada bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijriah. Pasca peristiwa kenabian, keadaan kaum muslimin di Mekah sungguh memprihatinkan. Tekanan dari kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai mencari cara agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam keadaan sedih dan terdesak, turunlah surat Al-Kahfi yang membawa banyak hikmah. Salah satu hikmahnya dari kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari tempat kekufuran dan permusuhan demi menyelamatkan agama mereka. Wahai para sahabat, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah semakin tersiksa, aku perintahkan kalian agar hijrah ke Habasyah. Hal ini semata-mata aku lakukan untuk menyelamatkan agama ini. Aku tahu Raja Habasyah yang bernama Asyamah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, beberapa kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan berangkat dengan 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Ruqayyah, sang istri, juga turut serta. Sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Mereka berjalan dengan sesekali bersembunyi menuju pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Syaibah, tampak 2 kapal menuju Habasyah. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman turut serta dalam kapal tersebut. Pada suatu ketika, seorang wanita dari suku Quraisy datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasul, aku melihat menantumu bersama dengan istrinya. Bagaimana keadaan mereka? Dia memegang kendali, membawa istrinya ke atas seekor keledai yang berjalan pelan. Allah SWT menemani keduanya. Mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Raja Najasyi dan penduduk Habasyah
menyambut kedatangan kaum muslimin Mekah dengan sangat baik. Mereka hidup damai dan tenang selama beberapa waktu. Selama tinggal di Habasyah, Utsman dan Ruqayyah hidup saling mengasihi satu sama lain. Apalagi Ruqayyah jauh dari keluarganya. Ia hanya memiliki suami yang setia di sisinya. Dari rahim Ruqayyah lahirlah seorang putra yang diberi nama Abdullah. Namun tidak sampai tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdullah di usianya 6 tahun. Terdengar kabar bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah telah aman. Setelah hijrah selama beberapa tahun, Ruqayyah mulai merindukan keluarganya di Mekah. Wahai suamiku, aku rindu dengan ayah, ibu dan adik-adikku. Bagaimana menurutmu jikalau kita menjenguk mereka ke Mekah? Baiklah, aku dengar keadaan di Mekah telah aman. Besok kita berangkat, wahai istriku. Wah, benarkah itu? Aku tidak sabar menunggu esok hari. Terima kasih, wahai suamiku. Ya, aku juga merindukan kampung halamanku. Walaupun tinggal di sini juga menyenangkan dan jauh lebih aman. Namun ternyata penderitaan kaum muslimin semakin menyedihkan pasca ditinggal hijrah ke Habasyah. Rasulullah telah kehilangan banyak harta untuk menolong kaum muslimin yang kesusahan. Bahkan Bunda Khadijah telah ikhlas merelakan semua hartanya untuk dakwah Islam. Hal ini menyebabkan keluarga Rasulullah hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Pada tahun ke-10 kenabian, kabar duka menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menderita pasca meninggalnya paman tercinta Abu Thalib. Ditambah lagi 3 bulan berikutnya, istri tercintanya Khadijah Al-Kubra menyusul. Ruqayyah yang melihat jenazah ibunya merasa terpukul. Bunda, aku sangat merindukanmu. Telah lama kita tak berjumpa. Sekarang kudapati engkau terbujur kaku, terbungkus sorban suci milik ayah. Mari kita doakan Bunda, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, Kak. Sepeninggal Bunda Khadijah, keadaan terasa semakin sulit bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu disebut juga Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena beruntunya kesedihan demi kesedihan di tahun tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar para sahabatnya hijrah dan memperluas dakwah ke Madinah. Ruqayyah juga turut serta dalam perjalanan. Hijrah kedua ini membuat Ruqayyah dijuluki dengan Ummu Abdillah atau Zu Hijratain, wanita yang melakukan hijrah untuk kedua kalinya di jalan Allah. Setelah kurang lebih 2 tahun tinggal di Madinah, kondisi kesehatan Ruqayyah mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan. Suatu malam di Madinah dipenuhi dengan seruan perang Badar. Utsman yang merasa terpanggil untuk terjun ke medan perang tidak dapat meninggalkan istrinya yang sedang sakit sendirian. Tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai menantuku, aku bebaskan engkau dari perang kali ini. Sebagai gantinya, berikanlah waktu terbaikmu untuk putriku, Ruqayyah. Terima kasih wahai Rasulullah, aku akan menjaganya semampuku. Di malam kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, Ruqayyah menghembuskan nafas terakhir di sisi suaminya tercinta. Wahai istriku, mengapa secepat ini engkau pergi meninggalkanku? Setelah kepergian anak kita, aku hanya memilikimu di sisiku. Ruqayyah meninggal di usia 22 tahun dan dimakamkan di Madinah. Utsman sendiri yang turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah istrinya. Kepergian Ruqayyah menimbulkan kesedihan mendalam di hati Utsman bin Affan. Setahun setelah kepergian Ruqayyah, Umar bin Khattab datang menemui Utsman. Umar menawarkan putrinya yang bernama Hafsah untuk dipinang oleh Utsman. Namun Utsman menolak tawaran tersebut dengan halus. Hafsah, putriku telah kehilangan suaminya di medan perang Badar. Jika engkau bersedia, menikahlah dengannya. Wahai Umar, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Sungguh, aku masih teringat akan almarhumah istriku, Ruqayyah. Umar yang merasa kecewa dengan sikap Utsman, segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan keluhannya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan takdir yang lebih baik padanya. Bagaimana jika aku saja yang menikah dengan putrimu, wahai sahabatku? Benarkah itu, wahai Rasul? Tentu aku tidak dapat menolaknya. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah datang menemui Utsman bin Affan untuk menyampaikan hal yang tidak terduga. Wahai menantuku, apakah engkau ingin menikah lagi?
aku punya calon istri untukmu. Bolehkah aku tahu siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Dia Ummu Kulsum, adik dari almarhumah istrimu. Apakah engkau bersedia, wahai Utsman? Aku bersedia, wahai Rasulullah. Merupakan sebuah kehormatan bagiku menjadi menantumu untuk kedua kalinya. Pernikahan pertama Ummu Kulsum telah berakhir dengan Utaibah bin Abdul Uzza. Mereka bercerai disebabkan karena perbedaan keyakinan dan perintah dari mertuanya. Bahkan Utaibah melakukan keburukan kepada Rasulullah. Ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal atas sikap dan perbuatan buruk anak pamanku yang menyakitkan. Doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah perjalanan, Utaibah diterkam oleh seekor singa yang ganas sampai meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Ia senang memakai jubah sutra yang bergaris. Ia juga wanita yang sabar. Ketika Bunda Khadijah masih hidup, Ummu Kulsum menemani beliau menanggung beban kehidupan dan meringankan kepedihan ayahnya karena gangguan kaum musyrikin yang datang bertubi-tubi. Kenangan kesedihan menghiasi hidup Ummu Kulsum, dimulai dari kepergian Bunda Khadijah di Mekah sampai kepergian kakak tercintanya Ruqayyah. Kini ia hidup dengan Rasulullah dan adiknya Fatimah di Madinah. Pada saat usianya 22 tahun, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Setelah 6 tahun menjalani pernikahan, Ummu Kulsum berpulang ke rahmatullah menyusul ibu dan kakaknya. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah, Ummu Kulsum meninggalkan Utsman tanpa kehadiran seorang anak. Pada hari pemakaman Ummu Kulsum, setelah menyolati jenazah putrinya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, dan Abu Thalhah yang menjawab pertanyaan beliau. Adakah seseorang yang tidak mendatangi istrinya semalam? Aku, wahai Rasulullah. Kalau begitu, turunlah engkau ke liang lahat. Utsman bin Affan mendapat julukan Zun Nurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Demikianlah akhir kisah perjalanan pemilik dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kedua, jangan ragu untuk mengutamakan perintah agama Islam dibandingkan kecintaan kita terhadap dunia. Maka Allah akan memberikan balasan berkali-kali lipat lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.